Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan masih dalam masalah kesyirikan yang terjadi di dalam cinta atau karena cinta. Belum jauh kita telah berkata bahwa cinta kepada Allah merupakan cinta ibadah, yang berarti soal ibadah ini harus diutamakan dari selainnya, yaitu harus kita lebih utamakan dari cinta kepada orang tua, anak-anak, suami atau istri, harta. Allah tabaraka wa ta'ala bahkan memberikan ancamannya kepada orang yang mendahulukan cintanya selain Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika ada orang-orang yang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengaku bahwa mereka mencintai Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka. Ini yang disebut dengan ayatul imtihan. Katakanlah wahai Nabi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri atau suami-suami kalian, atau pasangan hidup kalian, kaum kerabat kalian, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan yang kedelapan, tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai. Bila 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi'amrih, yakni maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya, memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada siapa saja yang mendahulukan cinta kepada hal-hal yang 8 ini di atas cinta Allah dan Rasul serta jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang termasuk makna jihad di jalan Allah adalah amal-amal yang saleh yang dicintai oleh Allah. Maknanya bila 3 hal ini dikalahkan oleh 8 hal, 3 hal yang pokok, yaitu Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan saleh atau jihad di jalan Allah. Diambilnya jihad karena amalan tertinggi di dalam Islam itu adalah jihad. Wal jihadu itu darwatus sanamihi, jihad itu adalah puncak daripada pengamalan beragama atau berislam. Maka apabila seseorang mengutamakan yang 8 hal disebutkan oleh Allah ini dari 3 hal ini, yaitu yang terutamanya melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasul, maka Allah ancam fatarabbasu, tunggulah
hatta ya'tiyallah bi amri, sampai Allah memberikan urut perintahnya. Apabila perintah Allah telah Allah tetapkan, maka binasalah manusia. Kenapa manusia mendapatkan azab, mendapatkan siksa, musibah, ujian? Karena dosa-dosa yang mereka lakukan, diantaranya karena mereka mendahulukan cinta yang 8 perkara daripada cintanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mengatakan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik, maknanya mereka yang mengutamakan 8 hal di atas cintanya kepada Allah dan Rasul, serta berjihad di jalan Allah atau amal-amal yang Allah cintai, maka mereka dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang fasik. Karena Allah mengatakan menutup ayat ini dengan firman-Nya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik yaitu yang banyak berbuat dosa besar, yang terbiasa melakukan dosa besar, maka dia fasik, wal'iyadzubillah. Dan fasik juga kadang digunakan kata ini untuk orang yang telah keluar daripada Islamnya, wa naudzubillah. Namun itu dengan kondisi-kondisi tertentu. Tidak mungkin Allah memberikan ancaman sedemikian besarnya, melainkan karena perkara yang ditinggalkan oleh hamba itu perkara yang besar pula, yaitu tidak mengutamakan cinta kepada Allah daripada cinta kepada makhluk-makhluknya, tidak mengutamakan cinta Allah atas cinta dunia, yang mereka ini cinta dunia ini terlukiskan pada 8 perkara tadi. Orang tua, baik itu bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, itu orang tua. Abaukum, abnaukum, anak-anak kalian, baik itu anak maupun cucu, laki ataupun perempuan, dan seterusnya ke bawah. Wa ikhwanukum, saudara kalian, kakak, adik, misan, sepupu, ini termasuk, terutama kakak adik. Wa ikhwanukum wa ashiratukum, kaum kerabat, di sini bisa masuk dalamnya paman, sepupu, bibi, mereka keponakan, ini mereka yang termasuk ke dalam kaum kerabat, ashiratikum. Dan kemudian amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian usahakan, harta yang kalian, perdagangan yang kalian usahakan, kekayaan yang kalian usahakan. Seorang mengumpulkan kekayaannya, disimpannya, lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka ia terkena ancam ayat ini. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, juga perniagaan, perdagangan yang dia khawatirkan kerugiannya. Orang kalau berdagang yang selalu dia khawatirkan apa? Rugi. Buka toko dari pagi sampai siang belum ada yang beli, gelisah. Waduh, ini hari ini nggak ada pemasukan. Ini apalagi yang jualannya dalam bentuk makanan. Karena waduh ini rugi. Karena kalau makanan ini tidak terjual hari itu, artinya makanan ini tidak bisa lagi dijual esok hari. Berarti modalnya pun juga hilang. Maka ini yang juga dikhawatirkan pada manusia, perdagangan, perniagaan yang dikhawatirkan kerugiannya. Tapi kita nggak pernah merasa takut rugi ketika kita meninggalkan kewajiban, wal'iyadzubillah. Ini satu hal yang di sini maknanya bahwa ia lebih mencintai dunianya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melanggar satu perintah dari Allah, wal'iyadzubillah, kita melanggar perintah Allah, kemudian kita tidak merasa suatu kerugian telah menimpa kita. Namun ketika kita dagang kemudian tidak sukses atau gagal, di situ kegelisahan, kesedihan terus merundung diri kita dalam waktu yang cukup lama. Kadang tidak cukup dengan sehari, apalagi kalau sampai habis modalnya, gelisah, padahal masih ada stok untuk makan minumnya, masih ada. Para sahabat terdahulu di bawah bimbingan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak hanya dalam bentuk nasihat, bahkan beliau tunjukkan dalam sikap dan kenyataan perbuatan beliau di dalam keluarga,
apa yang beliau miliki hanya cukup untuk makan hari itu, dan kadang tidak sampai sore. Kadang Nabi kenyang hanya di waktu pagi, siang dan sorenya beliau menahan lapar. Kadang beliau dari pagi sampai sore menahan lapar dan baru makan sorenya, baru makan malamnya ada. Dan sampai kadang Nabi 1-2 hari tidak makan, menahan diri karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Betapa jauhnya peri kehidupan kita dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Juga yang demikian itu yang dialami oleh banyak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Betapa Allah telah membentangkan kekayaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga Nabi mengatakan, aku tidak khawatir kalian ini aku tidak khawatir pada diri kalian selain yang lebih aku khawatirkan, yakni ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian, kemudian kalian saling berlomba-lomba mengejarnya, meraupnya, sebagaimana umat-umat terdahulu mereka berlomba-lomba mengejar dunia. Kemudian dunia itu setelah kalian kuasai membinasakan kalian, mencelakakan kalian, yakni mengabaikan, menyebabkan seorang itu mengabaikan kehidupan akhiratnya, meninggalkan yang wajibnya dan seterusnya. Ini termasuk amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Yang lebih dari itu, wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kita sukai. Ya Allah, orang punya rumah belakangnya ada sungai mengalir, ada pohon-pohonnya kanan kirinya, ada depannya ada tamannya, di daerah yang sejuk udaranya. Kira-kira pingin pindah enggak di tempat seperti itu? Penghasilan penghidupan mencukupi, ini suruh pindah juga berat, kecuali kalau sudah kemasukan banjir kena rob bolak-balik, maka baru pingin pindah, sudah nggak betah. Tapi kalau rumah tempat tinggal yang nyaman, tentu kita tidak ingin pindah. Nah, ini juga watak manusia umumnya yang Allah katakan. Namun Allah hendak ingin menegaskan, jangan sampai hal-hal ini semua mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada amalan jihad, atau termasuk di dalamnya adalah menjalankan syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ancaman yang berat, bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan tidak ada ancaman yang lebih besar daripada ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu, nantikan. Ini suatu ancaman yang berat. Karena yang mengancam Allah bukan mengancam manusia. Kalau diancam oleh manusia, Allah kamu apa sih? Kan gitu. Tapi kalau yang mengancam Allah, tunggu saatnya, tunggu perintah dariku. Maka ini menunjukkan ada perkara besar yang diancamkan oleh Allah yang sering kali diabaikan dan dilupakan oleh manusia. Maka di sini isyaratnya bahwa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang Allah cintai harus lebih kita utamakan daripada yang 8 perkara yang disebutkan oleh Allah, yang biasanya yang menyebabkan manusia lengah dan lalai dari akhiratnya karena 8 hal tadi: orang tua, anak-anak, saudara, kaum kerabat, istri kaum kerabat, harta, kemudian perdagangan, dan tempat tinggal. Kemudian kalau kita benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada tanda-tanda bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Tanda yang pertama diantaranya Allah firmankan atau yang disebutkan, yakni tanda pertama, anna man ahabba Allah ta'ala fa innahu yuqaddim ma yuhibbuhu Allah minal a'mal ala ma tuhibbuhu nafsuhu minasyahawati wal maladzat wal amwal wal aulad wal autan. Orang yang mencintai Allah, pastilah dia akan mengutamakan, mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala
dari kepentingan dirinya, akan mengutamakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Yang dicintai oleh diri seseorang itu berupa keinginan-keinginan, syahwat itu keinginan seperti ingin punya mobil, ingin punya rumah mewah, ingin punya ini, itu syahwat. Wal maladzat, ingin yang senang-senang, bisa pesta pora, bisa berjalan-jalan ke luar negeri, bisa berwisata dan sebagainya. Ini maladzat, ingin senang yang lezat-lezat. Lebih mengutamakan yakni harta atau berupa harta, yakni harta segala, rumah termasuk kendaraan, termasuk pakaian dan segala hal fasilitas yang bisa memudahkan dirinya di dalam hidup, itu semua harta, termasuk anak-anak juga harta, anak-anak termasuk anak-anak, cucu, wal autan, dan juga tempat tinggal. Maka bukti bahwa seorang mencintai Allah ketika kecintaannya kepada Allah dapat mengalahkan kecintaan apa yang ada pada dirinya. Ini satu. Tanda yang kedua bahwa orang yang mencintai Allah tabaraka wa taala maka ia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia akan mengerjakan apa yang diperintahkan dan akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31 dan 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa ati'ullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah tabaraka wa taala mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, perintah Allah kepada Nabi untuk mengatakan pada mereka, fattabi'uni, maka buktikan cinta kalian kepada Allah dengan kalian mengikutiku, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatul mihnah, ayatul imtihanil mahabbah, yaitu ayat ujian cinta. Kalau kita memang mencintai Allah, maka pembuktiannya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang beliau bawa, baik itu perintah maupun larangan. Dan apa yang akan Allah berikan sebagai balasan bagi orang yang mengikuti Nabi? Karena orang itu bila mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan memberikan balasan yang lebih besar dari yang kita berikan kepada Allah. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya. Namun ketika hamba itu membuktikan bahwa ia mencintai Allah tabaraka wa taala, maka Allah balas, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Allah mencintai kita, mencintai hamba. Lihat, cinta Allah, Allah itu punya sifat mencintai. Dan apabila Allah mencintai, maka sungguh cinta Allah itu sempurna sesuai dengan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu maha mendengar, maha melihat, maka melihat dan mendengarnya Allah jauh berbeda dan maha sempurna, tak tertandingi dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Cinta manusia dengan cinta Allah dapatkah disandingkan? Jauh. Cinta manusia mungkin hanya sebutir debu, sedangkan cinta Allah sesuatu yang sempurna yang tak terbayangkan. Maka pernyataan yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu, ketika seseorang itu telah membuktikan cintanya kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ini suatu balasan yang besar. Maka di sini bahwa apa yang Allah berikan kepada hamba lebih besar dari apa yang Allah tuntutkan dari hamba untuk Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak cukup sampai di situ, bahkan Allah tabaraka wa taala menjanjikan hal lainnya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kita, maka Allah tidak akan membalas dengan sesuatu pun, tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum hamba yang Allah ampuni dosanya. Karena Allah tidak berbuat zalim kepada hamba. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Dicintai oleh Allah. Dan padahal kita sudah sering bahas bagaimana seseorang bila dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka keistimewaan akan Allah berikan kepada hamba, dicintai oleh penduduk langit, dicintai oleh para malaikat termasuk malaikat Jibril, dan akan dibuatnya ia diterima dan dicintai oleh penduduk bumi. Kemudian Allah akan membelanya, bahkan ketika ada orang yang berani mengusiknya, menyakitinya, Allah yang akan berhadapan dengan lawannya. Bayangkan Allah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang ia memusuhi kekasihku, waliku, orang yang aku cintai, hamba yang aku cintai, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku nyatakan perang dengannya. La ilaha illallah. Ditantang perang, diperangi oleh Allah. Bukan di dunia saja, bahkan di akhirat nanti akan diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Ketika ia berdoa, hamba yang dicintai berdoa mengangkat kedua tangannya, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikannya. Wala inin sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta, aku beri. Wala inista'adani la'u'idannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan lindungi. Allah Karim. Bahkan Allah sampai ragu mencabut nyawanya karena Allah tidak ingin menyakitinya, padahal itu sesuatu kemestian. Keutamaan ini baru sebagian dari keutamaan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah tegaskan, Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah katakan lagi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang itu mengikuti nabi seperti yang Allah perintahkan melalui lisan nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ikutilah aku bagaimana mengikuti Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul atiullaha war rasula. Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan Rasul, dan itu adalah bukti kecintaan kepada Allah dan bukti kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak mungkin seorang mengikuti Nabi dengan tanpa cinta. Kalau seorang mengikuti Nabi dengan tanpa cinta, artinya dia tidak tulus. Dan seorang ketika dia tidak tulus, maka Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Bagaimana Allah akan mencintai kepada orang yang tidak mencintai nabinya yang Allah cintai? Karena termasuk salah satu bukti kecintaan seorang kepada Allah, mencintai siapa saja yang Allah cintai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang tertinggi, Khalilullah. Maka fattabi'uni itu artinya ikutilah aku, yaitu dengan cinta. Maknanya menjalankan ketaatan Allah dan menjalankan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa curiga, tidak merasa dirugikan, dan tidak sedikit pun berpikiran negatif terhadap apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perintah maupun larangan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ini dan itu, maka wajib bagi kita sebagai umat beliau yang ingin membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kita katakan kami mendengar dan kami patuh. Dan itulah kelaziman, keharusan bagi seorang di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka maknanya mencintai Allah harus dibarengi dengan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu diwujudkan dalam bentuk ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila engkau telah sampaikan itu, telah kau ajak mereka, namun mereka kemudian tawallau, berpaling darimu, tidak beriman kepadamu, tidak mau mencintaimu, tidak mau mengikutimu, fa innallaha la yuhibbul kafirin, mereka dikafirkan oleh Allah. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyenangi orang-orang kafir, yaitu mereka yang menolak mencintai Allah, menolak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menolak mengikuti Rasul, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Faman ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Dalam firman Allah, Allah mengatakan barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh ia telah mentaati Allah. Makanya Allah mengatakan kul ati'ullaha war rasula, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taatilah Allah dan Rasul. Maka bila mereka berpaling, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini tanda cinta yang kedua. Sebagian ulama salaf mengatakan suatu kaum mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah turunkan ayat ujian ini, ujian cinta ini, ayatul mahabbah, ayatul imtihanil mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ini menjadi dalil cinta kepada Allah itu harus berbuah dan berfaedah. Dalil dan tandanya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah dan buah dari mencintai Allah dan mengikuti Rasul, yaitu akan mendapatkan cinta dari Allah. Kalau kita mengatakan saya cinta Allah, ini membuktikan Allah cinta kepada kita belum? Belum. Karena baru pengakuan dari kita. Maka Allah tuntut, kalau kau benar mengaku mencintaiku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti dia, yang artinya juga cintai dia. Jangan engkau hanya mencintaiku dan tidak mencintainya. Dan juga akan mendapatkan, maka ketika itu dipenuhi, dia buktikan kebenaran ucapannya, maka Allah akan mencintainya. Baru di sini ada balasan cinta. Seperti yang kita terangkan, cinta Allah tidak akan tertandingi dengan cinta hamba kepada Allah. Dan juga Allah akan menghapuskan dan memberi ampunan bagi dosa-dosanya. Yang ketiga, di antara bukti jujurnya, tulusnya cinta hamba kepada Allah, yaitu seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ini ayat yang sungguh sangat indah. 3 ayat ini sangat indah semua. Dari mulai surat At-Taubah ayat 24, kemudian surat Ali Imran ayat 31-32, dan ini Al-Maidah ayat 54. Ini semua menunjukkan ayat-ayat cinta. Perhatikan ayat ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang keluar murtad dari agamanya, mayyartadda minkum an dinihi, murtad di antara kamu dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Tidak hanya omong kosong, tidak hanya pengakuan, tapi kecintaan yang Allah tunjukkan. Dan bagaimana sifat cinta orang-orang itu, cinta kepada Allah? Allah katakan adillatin 'alal mu'minin, bersikap rendah hati kepada orang-orang, bersikap rendah hati yakni lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, tapi bersikap tegas, keras kepada orang-orang kafir.
Dan mereka sifat yang ketiga, sifat yang keempat, yujahiduna fi sifat ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini berjihad senantiasa di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan celaan orang yang suka mencela, yang menghadang dakwahnya, yang menghadang ketaatannya kepada Allah, tidak membuat dia goyah. Ini orang yang cinta Allah. Sebutkan 4 tanda di sini. Yang pertama, inilah sikap orang-orang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah apabila mencintai hambanya, tanda pertama, yang pertama, orang-orang yang mencintai Allah itu akan bersikap adillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang kepada orang-orang mukmin, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad atau surah Al-Fatah, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina ma'ahu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersamanya, yakni bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat dan para pengikut beliau yang setia. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi, yang mengikuti syariat Nabi, yang mengikuti sunnah Nabi, yang mengutamakan apa yang diajarkan Nabi dari yang selainnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, akan bersikap keras tegas kepada orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, namun mereka bersikap penuh kasih sayang, kelemah lembutan kepada orang-orang mukmin. Di antara mereka sama orang mukmin, saling menyayangi, saling mencintai, bersikap lemah lembut. Tentunya mereka yang juga bersikap lemah lembut kepada orang mukmin. Mereka itu juga tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlallah min fadlillah. Nah, di dalam ayat ini, yakni surat Al-Maidah ayat 54, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan sifat pertama bagi orang-orang yang mencintai Allah, yakni mereka azillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut, menyayangi, melindungi orang-orang yang beriman. Atau rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yaitu mereka bersikap kepada orang-orang mukmin seperti sikap seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana seorang ayah kepada anaknya? Penuh pelindungan, kasih sayang, memperhatikan. Orang tua kalau kepada anaknya meskipun dewasa tanya, sudah makan nak? Hendak kemana kau? Jangan lama-lama, jangan malam-malam, pakai ini jas hujan, atau pakai jaket, atau pakai helm. Selalu diperhatikan. Kalau malam ditengoknya di kamarnya sudah tidur atau belum, bila tidak dia kedinginan belum berselimut, diambilkan selimut, dibungkusnya. Penuh perhatian. Itulah seorang mukmin kepada orang mukmin lainnya, seperti seorang ayah kepada anaknya. Adillatin alal mu'minin. Dan sifat yang kedua, a'izzatin alal kafirin, yaitu yang bersikap keras tegas, bersikap keras tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya adalah memperlihatkan sikap keras dan tegas serta kemuliaan diri, kewibawaan diri. Jangan sampai orang mukmin merendahkan dirinya di hadapan orang kafir, apalagi sampai tunduk mencium tangannya, membungkukkan diri, menghilangkan derajat kemukminannya, keimanannya, keislamannya di hadapan orang kafir. Orang mukmin itu lebih tinggi, lebih mulia di hadapan Allah. Antumul a'launa, kalian ini lebih tinggi kata Allah, in kuntum ta'lamun, kalau kalian menyadari, mengetahui. Maka sikap orang mukmin harus sikap tegas. Maka di sini juga sebaiknya bila kita bisa bekerja, maka bekerjalah hanya kepada orang yang beriman. Jangan bekerja kepada orang yang bukan mukmin, yang mengharuskan dia bersikap tunduk dan merendahkan diri. Boleh bekerja kepada orang non muslim, tetapi bukan berarti yakni harus menghinakan diri, menghinakan agamanya. Tetap menjaga kemuliaan diri di depan mereka.
tidak boleh menunjukkan ketundukan dan kelemahannya. Itu seorang mukmin yang mencintai Allah. Sifat kedua dari hamba yang mencintai Allah, bersikap lemah lembut kepada orang mukmin yang pertama, kedua bersikap keras tegas kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, yaitu mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwa, tangan, harta, dan lisan dalam rangka untuk meninggikan dan memuliakan agama dan kalimat Allah, serta menundukkan musuh-musuh Allah dengan segala sarana yang dibenarkan. Menundukkan musuh-musuh Allah agar mereka tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk menyekutukan Allah atau menampakkan perbuatan mereka menyekutukan Allah. Bila mereka tidak mau beriman, oke, tapi mereka harus di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak boleh mengadakan perayaan-perayaan keagamaan mereka di tempat yang menonjol, yang menunjukkan mereka seolah-olah berkuasa. Silahkan beribadah di tempat-tempat sendiri, di tempat yang sudah diberikan untuk mereka, diizinkan untuk mereka, tempat peribadatan mereka. Karena itulah seorang mukmin tidak mengizinkan dan tidak rela Allah dihinakan dengan perbuatan mereka yang menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah berarti merendahkan mereka, merendahkan Allah dengan lebih mengutamakan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Maka tidak diizinkan. Maka jihad itu fungsinya yaitu untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, dan memuliakan Allah di atas seluruh agama, dan menundukkan musuh-musuhnya untuk mereka tidak menampakkan kekufuran dan kesyirikannya. Yang keempat yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya ini, wala yakhafuna laumata laim. Seorang mukmin yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya, yaitu mereka yang tidak tergoyahkan di dalam membela agama Allah dengan berbagai macam celaan-celaan dari orang-orang kafir. Mereka mencela apapun tidak menggoyahkan mereka, tidak terpengaruh oleh cibiran manusia, celaan mereka dalam segala pengorbanan harta dan jiwa mereka demi menolong agama Allah, karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Iman dan keyakinan mereka tetap teguh. Ini ibarat orang-orang yang berdakwah. Jadi beragama itu pertama seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Asr, amanu, beriman, harus didasari dengan ilmu. Iman itu didasari dengan ilmu. Orang nggak mungkin beriman kalau tidak punya ilmu. Maka berilmu, yaitu dengan menunjukkan ilmunya itu iman. Kemudian setelah beriman, wa amilus sholihat, merealisasikan, merefleksikan keyakinannya, keimanannya, ilmunya dalam bentuk tindakan dan perbuatan amal soleh. Amal soleh itu menjalankan perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan larangannya yang haram dan juga yang dimakruhkan atau yang tidak dicintai oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Yang ketiga, sabar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq. Mereka yakni saling menasehati di dalam kebenaran, artinya berdakwah, mengajak umat manusia senantiasa kepada agama Allah. Dan yang keempat, wa tawasau bis sabr, berwasiat, saling berwasiat menasehati dalam kesabaran. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, sabar di dalam menghadapi ujian cobaan, termasuk di dalam dakwah dan di dalam mengajak umat manusia kepada agama Allah tabaraka wa taala. Maka setiap pencinta yang menjadi lemah, tidak bersemangat oleh celaan orang, lalu dia mundur meninggalkan orang yang dicintainya, maka dia bukan pecinta sejati. Maknanya ini adalah ungkapan kalau seseorang itu benar-benar mencintai Allah, maka tidak boleh mundur untuk mencintai Allah dengan terus menjalankan syariatnya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya, meskipun dicela, dicibir, diganggu oleh semua orang, tetap tidak goyah, tetap beribadah kepada Allah, tetap kokoh keimanannya. Inilah ciri-ciri dari empat ciri dari orang yang mencintai Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 54. Hadza, kita cukupkan sampai di sini. Wa insyaallah nanti kita akan bahas 10
anak tangga menuju cinta Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau itu apa, keponakan